Oke, untuk video kali ini kita akan mempresentasikan bagaimana cara Anda untuk mengungkapkan karya ilmiah Anda, menginformasikan dengan baik dan menarik karya ilmiah Anda. Topik-topik untuk week ke-13 kali ini tuh memang fokus kepada how to presentation your paper ya, your idea. Oke, kita mulai. Untuk persiapan, apa yang kalian harus siapkan dari awal? Ya kan? Kalian harus agak sedikit mengetahui kan, ya istilahnya seperti kepo ya, mengenai kira-kira siapa pendengar Anda, siapa audiens Anda, apa tujuan audiens mendengarkan Anda. Kalian harus kira-kira harus bisa memprediksi ini topiknya, ini nanti pangsa pasar audiensnya itu bagaimana, sehingga Anda pun bisa memberikan sebuah presentasi yang memang tepat sasaran dan memang tata bahasanya sesuai dengan targetnya. Oke, itu yang kalian harus lakukan awal. Apapun ya, ini presentasi apapun. Nah, pada dasarnya pun kalau kita pada saat kuliah metodologi penelitian ini, kalian nanti kan ada sesi presentasi. Tentunya kalian sudah tahu siapa yang eh, akan melihat atau mengamati presentasi Anda. Tentunya dari para dosen yang akan memberikan dan mendengarkan presentasi Anda. Anda harus paham itu dulu. Jadi kira-kira ya sudah tahu tata bahasanya bagaimana, sudah tahu membuat presentasinya bagaimana, sehingga memang bersesuaian dengan targetnya. Lalu kalian juga selain mengerti tentang audiens dan pendengarnya, kalian harus mengetahui juga isinya, kontennya, resource-nya, ya kan? Resource-nya. Oke. Resource ini apa, Pak? Resource ini bisa macam-macam, bisa nanti menggunakan komputer atau proyektor atau menggunakan office tertentu, versi tertentu. Ya kan? Kalian harus mempersiapkan juga kontennya andai kata terjadi apa-apa di apa namanya? Di demo nanti. Ini kan kalau kita bahasanya biasanya itu demonstrasi gitu kan ya. Nah, andai kata Pak, kita presentasi TA, ini bisa asumsi macam-macam, bisa presentasi TA, bisa presentasi Medpen dan lain-lain gitu ya. Andai kata nanti kalian presentasi TA, kalian harus menggunakan simulasi, mensimulasikan sebuah protokol jaringan. Kalian rencananya mau menggunakan sensor-sensor. Nah, kalian harus punya, ya harus sadari bahwa oh iya ya nanti sensornya itu pakai OS apa, nanti komunikasinya pakai nirkabel atau pakai kabel. Ya, terus andai kata ada apa-apa dengan pada saat sidang itu tidak dapat dijalankan, itu kalian harus punya emergency backup. Emergency backup ini bisa berbagai macam, bisa dalam bentuk video. Loh Pak, video maksudnya gimana? Ya video uji coba Anda di dalam rumah misalkan, atau sebelum hari H kalian mendemonstrasikan kayak seperti memberikan tutorial seperti itu kan juga bisa. Jadi saran saya apapun uji coba yang Anda lakukan itu, kalau saran saya ya memang lebih baik kalian dokumentasikan dalam bentuk video sehingga kalian sehingga apa uji coba kalian itu bisa diukur waktunya, bisa diukur performanya secara real kalau pakai video. Kalau hanya menggunakan gambar itu kita tidak dapat melihat time lapse-nya, perubahan waktunya. Berapa lama sih itu kan nggak bisa kelihatan kalau kalau bentuk gambar gitu kan ya. Nah ini silakan kalian konsultasikan emergency backup ini kepada dosen pembimbing masing-masing. Bentuknya apa? Tapi kalian harus siap dengan emergency backup ini. Ya, khususnya untuk validasi-validasi yang memang kalau kalian menggunakan algoritma atau menggunakan suatu teknologi yang tidak dapat
dijelaskan dan tidak dapat disimulasikan dalam waktu kira-kira ya 10 menit sampai 15 menit. Karena presentasi Anda kalau presentasi sidang TA itu presentasi pemaparan itu hanya 5 sampai 10 menit. Lalu sisanya ada demo program, itu pun demo program rata-rata paling 15 menit sampai 20 menit itu paling lama. Jadi kalian harus coba bisa memberikan dan bisa mengatur waktu presentasi Anda. Lalu mengetahui skill, ya kan, bagaimana cara mempresentasikan, bagaimana cara untuk menyampaikan dengan baik. Nah ini, organizing your material, bagaimana mengelola material-material presentasi Anda. Nah, karena waktu waktu limitnya yaitu 15 menit seperti yang saya informasikan, berarti kira-kira kalau Anda mencoba untuk men-scroll setiap slide, yang saya lakukan ini kan men-scroll setiap slide, itu paling tidak satu slide 1 sampai 2 menit. Anda bisa menghitung dari sisi presentasi dari Medpen kuliah saya ini. Satu slide saya ini kira-kira berapa menit. Nah, itu kalau andai kata saya merasa iya kalau untuk TA enggak bisa selama ini. Kadang-kadang saya satu slide itu bisa sampai 5 menit. Tetapi kalau untuk topik TA atau topik karya ilmiah, saya satu slide memang membatasi 1 sampai 2 menit. Atau bahkan 1 menit kadang-kadang. Karena mudah menghitungnya ya. Kalau satu slide 1 menit kan lebih mudah. Kalau satu slide 2 menit itu yang ya kita harus menyesuaikan menghitung lagi. Jadi karena memang satu slide itu 1 menit, berarti kalian kalau sidang TA kalian buat PowerPoint atau membuat sebuah slide ya pemaparan lah ya dengan bentuk apapun, teknologi apapun, itu maksimal 15 slide. Ya, maksimal 15 slide. Oke. Ya kan? Kalian kalau membuat dengan nama aplikasi PowerPoint, nah kenapa kok namanya PowerPoint? Nah, di sini juga digarisbawahi poin kita menegaskan bahwa kalian presentasi bukan presentasi buku TA Anda yang kalian copy paste ke dalam PowerPoint. Tetapi di PowerPoint itu cukup menyimpulkan, cukup memberikan keyword. Ya, dalam arti berarti adalah singkat, padat, jelas. Khususnya kita beratnya di singkatnya, pendek, singkat. Ya. Bagaimana kalian bisa pada PowerPoint itu kalian singkat tetapi jelas? Berarti kalian harus memiliki suatu pemahaman di mana kalau pada saat ada poin seperti short ini, bagaimana saya mengungkapkan kata-kata short ini dalam organisasi atau mengelola material material presentasi Anda. Nah, berarti di dalam sebelum saya presentasi ini sebaiknya kalian juga sudah mengerti arah short ini mau kemana. Nah, kalian juga harus bisa berlatih seperti itu karena memang kebiasaan seperti ini memang perlu latihan pada awalnya. Ya kan? Ingat prinsip TLDR, too long didn't read, ya kan? Artinya kalau presentasi Anda terlalu panjang, maka tentunya peluang dibacanya itu akan sangat sedikit gitu kan ya. Biasanya tidak akan dibaca atau tidak menyeluruh dibaca. Kalian cukup memberikan kontennya yaitu apa sih yang kalian inginkan atau awalannya itu apa, lalu bagaimana prosesnya atau bagaimana urutan-urutan prosesnya atau kontennya, konten utamanya, lalu apa sih kesimpulannya atau apa sih endingnya dari semua ini. Oke. Nah, kita bisa lihat bagaimana caranya. Secret good sermon is to have a good beginning and a good ending. Nah, jadi kalian bisa coba, kalian bisa atur bahwa awalan dan akhiran yang baik itu ya kan menjadi dua hal yang sangat penting di sini ya. Pengawal dan mengakhiri itu harus dengan baik. Nah, tentunya kalian sudah mengawali itu dengan proposal
topik TA, proposal TA, yang mana dimulai TA Anda pada saat kalian presentasi metodologi penelitian, lalu endingnya yaitu pada saat kalian presentasi skripsi atau presentasi atau menguji topik TA Anda masing-masing pada saat kalian sidang TA. Nah, bagian awal ya, bagian awal itu kalian tidak perlu berbelit-belit gitu kan ya, tidak perlu berbelit-belit, kalian cukup memberikan suatu, ini apa sih penelitiannya, identitas penelitian Anda, tujuannya penelitian ini buat apa ya, tujuan penelitian ini buat apa. Nah, berarti your identity, introduce your identity ini bisa macam-macam ya. Kalian bisa mengungkapkan masalahnya, ya kan, secara singkat, padat dan jelas. Lalu kalian bisa mengungkapkan maksud dan tujuannya. Perlu diperhatikan waktu. Andai kata waktu dari pertama kali kalian itu terlalu lama di pendahuluan, terlalu lama di begin section, ya kan, sangat disayangkan, karena bagian tengah yang mestinya lama, yang mestinya lebih berbobot, kesannya malah jadi biasa saja karena waktunya kalian sudah terpotong di bagian beginning, ya kan. Endingnya pun tidak maksimal, tidak tajam, karena di beginningnya terlalu banyak berkata-kata atau berbelit-belit. Perhatikan itu yang bagian awal. Bagian tengah ya, cukup kalian fokus kepada main point, jangan terlalu banyak poin-poin alternatif atau poin-poin lainnya. Andai kata kalian membuat suatu sistem informasi, itu sebaiknya poin-poin utama saja yang terletak di dalam presentasi Anda. Misalkan kalian membuat sistem informasi jual beli, yang paling mudah seperti itu. Main poinnya atau main feature-nya kan pasti adalah jual dan belinya. Tentunya untuk registrasi customer atau login itu bukan main point yang utama, ya kan? Bukan berarti register sama login tidak diterjelaskan ya. Namun saran kami adalah kalian buatlah yang jual beli terlebih dahulu. Jual beli terlebih dahulu yang kalian ungkapkan, yang kalian perjelas sedalam-dalamnya sambil Anda melihat waktu. Makanya kadang-kadang kalau Anda presentasi sidang TA atau sidang PETPEN, saran saya Anda harus punya jam tangan, atau ya kalian sadar bahwa kalian ada ada waktu, ada alat ukur waktu yang kalian bisa pakai untuk lihat. Dengan presentasi bentuk PowerPoint yang baru ini kan kita bisa melihat kalian satu slide berapa menit, seperti itu. Nah, kalau login dan registernya tadi itu biasa saja, maksudnya definisi biasa saja, itu tidak ada improvisasi, misalkan penambahan advanced security dan lain-lain, ya jelaskan saja, cukup singkat, padat dan jelas. Misalkan satu fitur login itu cukup 15 detik atau 20 detik seperti itu, karena itu kan umum, tujuannya itu untuk mengamankan secara standar umumnya. Jadi login register itu zaman sekarang itu sudah sangat biasa sekali. Mungkin kalau zaman tahun 2000 awal itu cukup membuat security, tapi kalau zaman sekarang tidak ya, tidak. Kalau kalian kepengen security yang lebih tinggi itu macam-macam gitu, nanti ada bisa di beberapa mata kuliah keamanan komputer gitu kan ya, atau topik khusus keamanan komputer, itu kalian bisa mengimprove di sana, ada beberapa macam serangan dan bagaimana kalian mitigasinya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau jual beli ya fokuslah kepada jual beli, yang sisanya itu ya diutarakan tapi cukup singkat, padat dan jelas saja. Toh orang lain sudah tahu. Hierarki. Nah, ini tadi urutannya. Hierarki ini adalah urutannya yang tadi saya informasikan. Yang paling penting, yang paling utama dari TA Anda apa?
Itu hierarki. Oh, itu yang pertama kali dijelaskan. Bukan pertama kali orang itu masuk. Nah, ini beda. Strateginya berbeda. Jadi kalau kalian bikin website jual beli atau e-commerce seperti itu kan biasanya customer masuk melalui login. Berarti kalian jelasin login dulu. Enggak. Kalian menjelaskan fitur-fitur yang important dulu, fitur-fitur yang penting terlebih dahulu. Hingga fitur-fitur yang biasa saja. Jangan lupakan important part. Jangan lupakan bagian-bagian penting dan bagian-bagian kompleks dari TA Anda. Ya. Oke, itu yang penting untuk sidang ini ya, untuk presentasi apapun. Tapi kalau khusus untuk sidang TA, urutkan sesuai dengan penulisan buku TA. Nah, maksudnya apa, Pak? Urutannya. Jadi ya pertama kali ada bab pendahuluan, lalu ada bab pendahuluan, di dalamnya itu ada dasar literatur gitu kan ya, dasar teori atau literatur review. Habis setelah itu di dalamnya ada analisis, habis itu desain, setelah itu implementasi, hingga akhirnya kesimpulan. Dicoba kesimpulan. Nah, tapi di dalamnya itu di dalamnya masing-masing subbab itu atau di masing-masing bab itu kalian bisa customnya mau mengikuti hierarki ini. Misalkan kalau kalian mau analisis kan memang ada 4 ya. Ada analisis kondisi saat ini, analisis sistem sejenis, analisis permasalahan, dan analisis kebutuhan. Nah, 4 ini harus urut. Tetapi di dalamnya analisis kondisi saat ini dan lain-lain itu bisa fokuskan kepada yang penting terlebih dahulu. Oh, analisis kondisi saat ini itu kita melihat dari main proses atau main activity, aktivitas utama dari perusahaan ini, yaitu bagian ini. Nah, di unit ini, misalkan di unit penjualan, ya kita temukan berbagai macam hal, bla 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 lah, itu kan dibahas. Yang itu important Anda kan memang bagian jual beli misalkan. Yang penting Anda jual beli, ya bahaslah mengenai bagian perusahaan tersebut yang ngurusi jual beli, yang penjualan bagaimana, yang pembelian bagaimana. Nah, itu dijelaskan improvisasinya di dalam subbabnya tadi yang mengikuti hierarki ini. Tetapi kalau secara overall PPT, overall PowerPoint atau overall gaya presentasi Anda, kalau untuk sidang TA urutkan dari bab 1 sampai bab 7. Bagian penutup ya, kalian harus jelas, padat dan singkat. Kalian mengungkapkan kesimpulan dan summary-nya ya. Nah, kan bisa kalian lihat kesimpulannya apa, peluangnya apa ini. Saran kritik itu dalam kutip last opportunity. Ini masih ada peluang ya untuk pengembangan lebih lanjut. Ini ada kelemahan, ada limitasinya, sehingga ada peluang untuk penambahan penggunaan IoT misalkan seperti itu. IoT macam-macam. Lalu jangan lupa berterima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan presentasi Anda. Lalu sesi ungkapkan dan berikan waktu untuk para pendengar, untuk memberikan pertanyaan ke Anda. Jadi itu alangkah baiknya seperti itu. Nah, bagaimana Pak untuk material TA gitu kan ya? Seperti yang kita jelaskan tadi, seperti yang saya informasikan tadi, yang perlu untuk urutan slide-nya, yang pertama kali adalah pendahuluan, dasar teori, landasan teori, literatur review. Nah, itu biasanya orang-orang ngomong seperti itu. Ada bab namanya analisa, ya kan, desain, implementasi, uji coba, kesimpulan dan saran. Nah, ini masing-masing sudah ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan kalian presentasi cukup 15 menit. Nah, ini tantangan. Berarti kira-kira di dalam satu poin itu ada 2. Tetapi kalau ada beberapa yang perlu banyak, misalkan bagian analisis, ya kan, proses analisisnya bagaimana, bagian analisa ya itu ya. Lalu proses desain dan lain-lain. Ya kalian harus memang kalau lebih banyak tidak masalah, yang lain ada yang dikurangi, atau cara presentasi Anda yang di bagian analisis dan desain itu harus dipercepat. Harus diatur kecepatan berbicaranya tetap jelas tetapi tidak terlalu cepat.
Nah, mengenai visualisasi dan cara dari sisi cara presentasi seperti ini ya. Orang itu akan cenderung melihat kepada visual dalam presentasi manapun. Anda akan melihat, misalkan Anda melihat presentasi ya, berarti kan Anda juga cenderung melihat dari sisi visual. Visual itu apa? Visual kalau dari sisi konten material ya, berarti bentuk presentasi, bagaimana tulisannya. Oh, ada lagi nanti tulisannya, bagaimana bentuk visualnya. Lalu berikutnya adalah kalau 38% itu vokal, suara vokal Anda. Bagaimana suara Anda ini bisa didengar secara jelas oleh pemirsa atau pendengar. Gitu kan ya. Lalu 7%-nya mengenai tulisan. Karena banyak dominasinya visual, maka kita harus mengeksplorasi bentuk visualisasi tersebut. Bagaimana cara kita mengeksplorasinya? Bisa dengan cara mendesain atau mengelola background dari presentasi Anda. Oh ya, ini tidak ada nih ya. Oke. Ya, nanti dilihat ini kenapa. Backgroundnya. Lalu setelah background, ini mungkin PPT yang lain ini ya. Ada setelah background, kalian bisa melihat warna. Apakah warnanya ini layak atau warnanya tidak menyakitkan di mata kalau andai kata warna tersebut monoton, atau warna tersebut memang kalau diletakkan di LCD ataupun diletakkan di layar monitor itu lebih menyakitkan mata. Nah, kamu sadar atau tidak sadar ya, dari tadi kita presentasinya itu warnanya berbagai macam. Lihat, ini ada yang warna putih, ada yang warna ini, ada yang warna hitam, bentuknya berbeda-beda. Ini ada yang berwarna, ada yang putih. Karena kita memang memainkan warna di sini supaya kesannya Anda melihat presentasi ini tidak bosan. Lalu teks, banyaknya teks itu juga mempengaruhi. Orang akan tanda kutip sebal atau malas membaca apabila teksnya kalian terlalu crowded di satu sisi dan lain-lain. Makanya di sini spacingnya cukup banyak. Lalu untuk tabel, diagram, chart ataupun grafik, kalian harus pastikan Anda bisa membacanya. Tidak bisa diukur dari layar monitor Anda. Tapi kalian harus kadang-kadang sesekali uji coba di LCD, atau kan di lab juga bisa ada LCD-nya, kalian bisa pinjam komputer PC untuk coba-coba melihat, oh iya ya, kalau jaraknya sekian meter bisa terbaca atau tidak, seperti itu. Untuk visualisasinya sebaiknya satu page itu satu konsep, ya kan. Jadi andai kata kalau kalian ada animasi, andai kata ada diagramming gitu kan ya, satu page itu satu konsep ya. Jadi kalau mau ada dua konsep, ya mending dua page. Kalau memang kalian membuat BPMN-nya, misalkan ternyata harus ada dua diagram, tetapi dua diagram ini adalah satu arti, satu meaning atau satu konsep, sebaiknya diletakkan di dalam satu slide, satu page slide. Nah, silakan diatur layoutingnya. Yang penting tetap bisa terbaca, yang penting bisa nyambung, ya kan? Dan orang pun dapat lebih jelas dengan membaca tanpa perlu mendengarkan penjelasan Anda di awal. Jadi kalau memang Anda bisa membuat presentasi atau slide presentasi yang sebelum kalian mendengarkan suara saya atau mendengarkan suara Anda nantinya di sidang TA ya, para pembaca atau para pemirsa itu dapat mengerti tulisan Anda, berarti ya memang itu langkah awal Anda yang sangat baik, ya kan? Yang kalian harus mencoba belajar sampai ke level itu. Karena pada dasarnya kalian kalau membaca infografis yang banyak sekali
yang banyak sekali disebar, entah itu infografis apapun ya, mengenai kuliah, mengenai COVID atau mengenai kesehatan. Nah, itu kan infografis kadang-kadang tidak ada orang yang menjelaskan, hanya gambar. Yang gambar dijelaskan di Instagram ataupun di media-media digital lainnya. Nah, kalau infografis seperti itu kalian sekali baca itu mengerti, berarti memang visualisasi Anda, tingkat mendesain visual Anda itu bagus. Nah, capailah sampai situ sebisa mungkin. Nah, contoh beberapa background. Nah, ini. Apakah kalian mudah membaca? Apakah kalian dengan mudah membaca tulisan ini? Berarti tentunya kalian harus mengatur warna. Tadi di sini ada tulisan warna. Ya kan? Kalau warnanya seperti ini ya silahkan cari background yang lain. Atau carilah font color yang lain sehingga kalian lebih mudah membaca yang mana gitu kan. Bisa pakai yang ini, tapi ini pun kalau dari sisi desain kan memang kelihatan kotak dan lain-lain ya, kesannya seperti memotong gambar. Dari sisi estetika memang kurang, namun kalau dari sisi kejelasan memang jelas. Nah, ini memang kita harus cari eksplorasi lebih detail. Nah, apakah ini juga dapat dibaca dengan baik? Nah, dibaca dengan baik, baik ini definisinya bisa bermacam-macam ya. Memang kelihatan tapi tidak memanjakan mata. Kalau saya ngomong tidak memanjakan mata, ini kelihatan. Cuman kalau kalian lihat ke situ terus nanti tidak nyaman di mata karena terlalu cerah sekali gitu ya. Nah, seperti itu. Penggunaan typography, kalau kalian anak MMS-nya tahu typography, kalian penggunaan jenis font, nah, kalau bahasa mudahnya itu jenis font itu juga mempengaruhi, ya kan? Nah, kalau kalian melihat seperti ini, kalau dari jarak jauh, kalau jarak dekat mungkin enak, bagus, lucu, indah gitu kan ya. Tapi kalau jarak jauh apakah mudah dibaca? Apakah seperti ini di dalam karya ilmiah ini adalah tulisan yang baku? Kalau mungkin desain-desain tertentu bisa masuk karena memang font stylenya memang khusus untuk ke arah situ. Tetapi kalau karya ilmiah yang pangsa pasarnya, pangsa pendengarnya adalah para orang-orang ilmiah, ya kan? Apakah ini cocok? Apakah ini lebih cocok? Nah, bisa kalian harus memikirkan sampai segitunya. Iya, memang. Contoh diagram. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh diagram. Memang diagram ini dari sisi informasi, kalau kita lihat detail, kita lihat lebih dekat ke arah layar. Ini kan saya menggunakan layar monitor laptop saya ya. Ini kelihatan. Tetapi kalau diletakkan di LCD, yang mana LCD dan layar monitor laptop kita ini memang beda resolusi, itu pertama. Yang kedua, beda ketajaman. Jadi kalian harus aware bahwa LCD proyektor itu memang berbeda ketajamannya. Ya, kalian coba carilah spek-spek dari LCD proyektor dibanding dengan PC laptop. Pixelnya juga berbeda, resolution berbeda, ketajaman berbeda, belum lagi masalah usia. Usia 5 tahun PC dengan 5 tahun LCD proyektor jelas beda. Sama-sama jam terbangnya sama, ya kan? Sama-sama riwayatnya sama, misalkan tidak pernah jatuh dan lain-lain. Tetapi LCD proyektor tuh akan degradasinya, kualitas gambarnya akan degradasi lebih cepat dibanding dengan layar monitor yang ada di dalam PC atau laptop Anda. Nah, sehingga jangan harap tulisan seperti ini yang kalian informasikan, loh Pak, di layar saya jelas kok, di LCD kok nggak jelas. Loh, salah LCD-nya ya enggak, kalian harus aware. Kalian harus sadari memang itu memang teknologinya seperti itu, penggunaan teknologi seperti itu. Anda kan nantinya menjadi ahli teknologi, sehingga paling enggak kalian sudah aware dulu. Jadi bagaimana Pak strateginya untuk membuat ini, contoh diagram, kelas diagram ya. Nah, kalian atur garis-garisnya ini supaya tidak terlalu panjang. Nah, garis-garisnya ini enggak terlalu panjang, misalkan ditempelkan, diatur bagaimana caranya, ya kan? Atau kalian ngakalin di bagian ini enggak perlu ditulis semua dulu.
nanti ada perbagiannya. Nah, yang di sini kan kalian kelas diagram. Kelas diagram ini kan tujuannya untuk melihat relasi antar kelas. Kalau yang fokusnya di sini ya, kalau saya melihat seperti itu. Jadi relasinya saja yang kelihatan. Oh, ternyata item hubungannya sama customer itu one to many. Jadi ada list. Nah, kayak gitu. List customer dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini, kalian relasikan dulu saja diagramnya. Kalian tidak perlu banyak-banyak seperti ini. Ini di minimize. Jadi beberapa kelas diagram editor ini bisa dikecilkan, dibentuk titik-titik. Nanti hasilnya bentuknya titik-titik. Nah, yang penting relasinya. Nanti masing-masing isinya ini ada di, misalkan di buku TA atau di slide lain, tapi kalian menjelaskannya cepat, cukup singkat, padat dan jelas, sehingga tidak memakan waktu. Itu strateginya. Lalu kalau kalian ingin memberikan suatu transition animasi di dalam PowerPoint Anda, ya kan, kalian pastikan memang transisinya ini memang diperlukan atau tidak. Kalian harus lihat dari sisi kebergunaan. Kenapa seperti itu? Karena kita presentasi hanya 15 menit. Ya. Kita presentasi hanya 15 menit. Jadi jangan sampai transisi dan animasi Anda itu memakan waktu presentasi Anda, dan jangan sampai memakan waktu atau mendistraksi atau malah mengurangi meaning dari arti presentasi Anda, mengganggu. Ya, pokoknya tidak mendukung, tidak similar dengan tidak mendukung lah istilahnya, tidak mendukung, tidak support dari inti presentasi Anda. Jadi Anda harus aware, dan juga Anda harus berhati-hati. Tidak semuanya dengan animasi itu berjalan dengan sempurna. Ada beberapa ini ya, ketakutan, fobia, bisa kita ngomong fobia. Fobia pertama, takut untuk public speaking. Nah, ini memang semua orang pasti akan mengalaminya di awal kali presentasi. Nah, tentunya kalian harus sadari dan kalian harus mengerti kenapa kok ada beberapa mata kuliah, project-project yang memang diberikan kalian waktu untuk presentasi, ya tujuannya itu melatih practice more. Jadi 1 sama 2 ini, fobia ini memang karena memang ada ada sesuatu hal keunikan dari seseorang tersebut, atau belum pernah latihan. Biasanya seperti itu. Jadi kalau Anda ingin melawan fobia khususnya untuk takut publikasi atau takut mempublikasikan, takut mempresentasikan secara publik, kalian bisa lakukan dengan cara kalian latihan bersama dengan keluarga, bersama dengan orang tua, adik kakak, teman kos, bapak ibu kos, ya kan, teman-teman satu RT gitu kan ya, satu RW, terserah lah. Atau kalian tidak harus presentasi TA kan ya, kalian berani untuk pidato misalkan pada saat kalian 17 Agustus lah, atau kalian menjadi panitia dalam sebuah karang taruna pada RT tertentu. Nah, itu kan melatih untuk public speaking. Secara nggak langsung nanti kalau kalian mengikuti itu, presentasi Anda pun akan lebih lancar dari sebelumnya. Bebas. Nah, latihannya kurang lebih ya seperti itu. Nggak usah dibayangkan ini latihan presentasi ilmiah ya kan. Pokoknya presentasi kalian anggaplah seperti ngomong apa adanya, tetapi dengan konteks yang lebih ilmiah daripada yang lain, daripada kegiatan-kegiatan yang lalu. Lalu kalian bisa mencari berbagai tips trik. Sekarang kalau sumber itu sangat banyak sekali. Bagaimana tips triknya supaya tidak gopo itu tidak khawatir, tidak gugup, ya kan? Untuk presentasi biasanya macam-macam, ada tips triknya. Ya kan? Kalian melihat ke depan tetapi tidak melihat orangnya secara langsung, bukan lihat belakang dari orangnya, ya kan? Dan kalian bisa memainkan seperti itu, atau menggerakkan badan. Ada beberapa orang yang memang dengan menggerakkan badan
ya, dengan menggerakkan tangan itu lebih nervousnya itu lebih turun gitu kan ya, ada yang seperti itu. Nah silakan cari, setiap diri anda sendiri itu memiliki keunikan masing-masing, sehingga nomor dua ini wajib dilatih sebelum kalian presentasi. Loh Pak, ini kenapa presentasi ini wajib latihan? Bukannya ini cukup 15 menit atau 1 jam atau 2 jam saja ya? Memang, memang satu dua jam ini sangat singkat dibanding dengan kalian membuat TA. Tetapi bagaimana Anda dinilai bahwa Anda itu pede, Anda itu yakin dengan apa yang Anda buat. Nah, presentasi inilah yang menjadi penilaian Anda. Jadi penguji itu istilahnya menguji keyakinan. Apakah Anda itu yakin dengan penelitian yang sudah kamu buat? Nah, gitulah. Kalau kamu gugup karena masalah presentasi dan lain-lain, nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi kontradiktif nantinya, menjadi tidak sempurna istilahnya seperti itu. Jadi kalian memang ya latihanlah dengan baik, latihanlah dengan cukup, itu ya. Seimbangkan konten konten topik TA-mu ya, konten TA Anda masing-masing dengan bobot Anda presentasi, seimbangkan supaya kelihatan apa namanya baik semua. Bagaimana caranya untuk mengatur presentasi yang baik dan benar? Ini tips triknya dari kami. Yang pertama kali adalah untuk warna suara, ya, nada atau warna suara. Oke, jadi perhatikan kalian memang kalau kebiasaan berbicara dengan teman itu kan ya, kalian ada ngapak ya kan, kadang-kadang kan kalau kalian mengetahui bahasa ngapak dan lain-lain, atau bahasa kalau di Jawa medok gitu kan ya. Nah itu bahasa ya tidak ada masalah, kita pun mengerti bahwa memang itu kebiasaan Anda masing-masing. Namun memang di sini kalian cobalah mengerti bahwa pendengar Anda itu dari beragam-ragam ya kan. Nantinya andai kata kalian presentasi di perusahaan, andai kata kalian presentasi di recruitment ya kan, kalian mau ngelamar kerja kan ada sesi wawancara, kalian kan tidak bisa mengetahui siapa yang mewawancara Anda. Andai kata kalian mulai dari sekarang Anda itu bisa menjaga, bisa mengatur aksen, mengatur nada suara Anda, kapan Anda harus menekan, kapan Anda harus lembut seperti ini, kapan harus memberikan suatu penegasan gitu kan ya. Komunikasi Anda akan menjadi lebih berwarna, komunikasi Anda akan menjadi lebih punya arti, punya makna, punya meaningful misalnya kan, ada orang ngomong seperti itu. Dan kelihatan bahwa Anda itu yakin atau tidak sih dengan material Anda. Ini kan topik TA ya, berarti kan materi Anda itu kamu yakin atau tidak nih. Nah dari nada itu kan kelihatan bahwa Anda yakin atau tidak. Gunakan bahasa yang formal, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, selamat pagi ya selamat pagi, ya, kan tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang lain. Nah, sapa, salam gitu dulu, dan lain-lain. Lalu gunakan gestur atau gerak tubuh yang memang sesuai. Jadi kalau memang Anda ingin penonton atau pemirsa, pendengar itu melihat slide bagian ini, kalian kan bisa gunakan gestur mengarahkan ya kan penonton ya kan kepada titik-titik tertentu. Anda mau menggunakan alat bantu juga boleh, silakan pakai pakai apa ya, laser point, nah, juga bisa. Atau kalian kalau di dalam PowerPoint sendiri itu ada laser point juga, sehingga Anda gerakan kursor supaya nanti kelihatan bisa fokus ke arah sana ya kan. Nah gesturnya tolong kalian atur bahwa kalian ini dilihat oleh umum ya kan. Nanti di LSTA ini kan ada presentasi juga, seperti informasi awal ya, ada yang namanya LSTA. LSTA itu kan latihan sidang tugas akhir. Kalian presentasi dengan dilihat banyak penonton, yang mana penontonnya bisa dari dosen, bisa dari mahasiswa junior Anda. Di situ
junior Anda akan melihat gestur Anda di situ. Nah, jadi tolong kalian kalau ingin dihargai gitu ya kan, kalian harus menghargai diri Anda sendiri dengan memperhatikan gestur yang tepat. Lalu kontak mata atau eye contact ya kan, berarti kalian harus ini apa namanya, mengatur kontak mata Anda dengan baik, tidak terkesan menantang juga ya kan, terus tidak kesana kesini. Nah, supaya kalian fokus, supaya kalian kita kelihatan bahwa Anda itu fokus menerangkan. Ya, ini memang perlu latihan. Ini secara alam bawah sadar ya, kontak ini. Gestur ini juga sama, mesti latihan. Kalian harus latihan yang poin 2 tadi. Mengenai how to, bagaimana caranya mengatur volume ya. Kalian macam-macam ini, ada mengatur volume, terus apa yang tips triknya juga mengatur volume ya kan, kalian harus menguasai panggung, istilahnya seperti itu. Jadi kalian bagaimana cara menguasai panggung pada awalnya, yaitu mengetahui volume Anda bersuara pada saat Anda berbicara. Anda berbicara, kalian harus tahu apakah yang paling belakang itu mendengar suara Anda atau tidak. Nah, volume ini terkait 2 hal. Yang pertama kali adalah kejelasan atau clarity. Apakah jelas? Ya, apakah suara Anda cukup jelas? Cukup dideklarasikan dengan jelas padat atau berbelit-belit. Nah, itu kan berbahayanya di situ. Lalu variasi yang lain kalian bisa tambahkan, yaitu pitch, volume, dan pause. Maksudnya pitch. Nah, pitch itu dari tadi saya ngomong pitch, kan kesannya langsung ada penekanan tapi light, tapi halus, tapi tajam. Volumenya tidak terlalu keras tetapi tajam. Itu pitch. Nah, ada kadang-kadang ada yang orang menggunakan ada nada suaranya. Jadi ada orang presentator yang menggunakan nada-nada pada saat dia berbicara. Nah, ini saya mencoba untuk, nah itu kan ada nada berbicaranya. Kadang-kadang bercerita seperti itu menyenangkan, menyenangkan bagi yang mendengarkan, yang bagi pendengar ya, bagi pendengar. Sehingga seakan-akan Anda itu fluence, Anda itu lancar dalam berbicara. Nah, volume juga salah satunya seperti tadi. Lalu pause. Nah, ini saya melakukannya tadi, pause, berhenti. Berarti kan orang pendengar ya, orang yang mendengarkan atau pendengar itu kan akan melihat, oh iya kenapa dia pause, berarti ini kan jadi yang penting, ini jadi yang menarik dan lain-lain. A big no. Nah, ini jangan sampai ya, kalian jangan terlalu membaca slide yang ya istilahnya kalian itu membaca saja, hanya reguler membaca ya kan. Kalian di sini adalah menerangkan, bukan membaca sebuah dokumen. Orang kalau hanya membaca saja kan kesannya tidak memiliki arti. Misalkan saya ngomong kayak gini, pada hari ini saya berada di tempat, berada di universitas. Hari pertama saya adalah hari perkuliahan saya adalah hari Senin, yang merupakan hari pertama sejak pandemi virus corona. Nah, seperti itu kan ada seperti pause, ada seperti pitch-nya dan lain-lain. Jangan jangan melakukan presentasi yang monoton, istilahnya seperti itu. Kalau big no reading sama memorizing ini monoton, tidak ada nadanya, tidak ada volume keras pelannya, tidak ada pause-nya dan lain-lain seperti itu. Use clue card ya. Jadi kalian kalau clue card itu sama dengan kalian yang lakukan yang kalian lihat di MC itu ya. MC itu biasanya kan ada card yang ada di bawah, apa yang ada di tangannya itu adalah salah satu clue card. Kalau kalian pernah menjadi MC, sebaiknya MC itu tidak, di cardnya itu kan kecil, tidak semuanya itu ditulis, tidak semua yang dia omongkan, semua yang dia ungkapkan di depan publik itu ditulis di clue card. Jadi di clue card itu hanya isinya adalah poin-poin penting. Oh iya,
habis ini ngomong ini, habis ini ngomong itu. Nah, jadi kayak keyword bisa seperti itu. Lalu lakukan time management. Dengan PowerPoint yang sekarang ini, time management Anda mestinya lebih mudah karena ada waktunya. Ada waktunya, sudah ada satu PPT itu berapa menit, total berapa menit sudah ada. Mengatasi rasa gugup, ya kan? Ya, ya latihan. Ini cara latihannya kan seperti ini, ya kan? Butuhnya feedback, latihan bersama teman, teman disuruh mengungkapkan nanti kurangnya apa, lebihnya apa, ya kan? Kalian kalau nggak punya teman atau kalian mencoba sendiri gitu kan ya, kalian bisa melakukan menggunakan aplikasi-aplikasi untuk perekaman Anda sendiri, jadi nanti kelihatan ya, oh iya ya suara saya kurang keras, oh iya ya kecepatan suara saya dalam menerangkan masih terlalu cepat. Nah, jangan lupa senyum. Kalau memang kalian butuh minum ya silakan minum. Lalu gunakan PowerPoint sebagai sebuah panduan Anda. Ya memang harus latihan. Biasanya untuk question answer session itu ada tips triknya. Yang pertama kali adalah to the point saja. Ya, kalian kalau ditanyakan sesuatu hal ya to the point dengan bahasa yang baik, ya kan? Tujuannya uji TA ini kan memang menguji apakah Anda itu menyadari topik Anda dan topik Anda itu benar-benar secara ilmiah. Ya kan? Jadi tenang saja, tidak perlu seakan-akan kalian diadili sampai bagaimana. Ya. Oke. Lalu gunakan make sure your understanding, bahwa pastikan bahwa apa yang kamu jawab ini sesuai dengan apa yang kamu ketahui, ya. Apa yang kamu temukan selama kamu berproses 6 bulan ataupun perpanjangan lah, pokoknya selama kalian memulai atau mengakhiri TA ini, apa yang kalian ketahui. Nah, disitulah kita ingin untuk mengeksplor apa pengetahuan Anda. Kompromis, ya kan? Kalian harus kompromis, lalu kalian harus cukup berargumen apa yang kalian ketahui, ya kan? Kalau kalian tidak mengetahui tidak ada masalah, karena memang misalkan itu memang di luar ruang lingkup Anda, ya kan? Kalian ketahui saja cukup. Takutnya kalau kalian tanda kutip sok tahu gitu kan ya, tiba-tiba sok tahu Anda salah dan ada penguji yang mengerti sok tahu Anda salah, nanti malah dijudge kan, berbahaya gitu kan ya. Kalian pastikan jawaban Anda cukup singkat, padat dan jelas dan cukup mengena terhadap topik-topik Anda, ya. Jangan lupa brainstorming a possible question. Jadi ini yang kalian bisa lakukan kalau memang bersama teman, bersama orang tua, bersama pembimbing juga, secara mandiri ataupun berkelompok. Kalian bisa brainstorming mengenai pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal muncul. Jadi kadang-kadang kalau kalian pada saat mengerjakan bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 itu kan pasti ada revisi gitu kan ya. Coba kalian ingat-ingat pertanyaan pembimbing Anda pada saat revisi per bab tersebut. Itu bisa menjadi clue, jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di sidang TA secara nggak langsung. Jadi kalian harus waspada lah, harus siap-siap dan harus paling nggak itu menyadari bahwa memang kalian kalau dibimbing itu tujuannya itu agar Anda pada saat sidang TA nanti, ya kan, Anda itu bisa menjawab berbagai macam pertanyaan, karena pembimbing seyogyanya juga membimbing Anda masing-masing. Merevisi itu adalah bentuk kebaikan pembimbing, yang mana pembimbing tersebut ingin meningkatkan mutu dan kualitas, sehingga pada saat kalian presentasi, andai kata kalian gugup dan tidak siap, paling nggak pada saat tanya jawab kalian lebih siap. Nah seperti itu.
Nah, lakukan yang terbaik bagi Anda. Ya kan? Kalau Anda memang mengerjakan sendiri, Anda mengerjakan dengan sepenuh hati, dan Anda mempersiapkan dengan baik, hasil itu akan sejalan dan hasil tidak akan mengkhianati persiapan Anda. Oke, selamat menyiapkan presentasi Anda, presentasi awal Anda yaitu presentasi metodologi penelitian, gitu kan. Nanti kalian harus siapkan benar-benar bagaimana Anda presentasi. Segera hubungi pembimbing 1 dan pembimbing 2 Anda mengenai bab 1, 2, dan 3 dan mengenai presentasinya. Tentunya pembimbing akan suka kalau kalian juga mau konsultasi mengenai presentasi. Oke, terima kasih. Selamat berjuang.